Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum Nokturnal, selamat berjumpa kembali bersama saya Kamanindita. Saya Asperarga. Di cerita malam ini, kita memenuhi permintaan kaum Nokturnal yang kemarin ada di komen ya Mas ya. Ya, betul. Jadi ketika cerita Mas Linggar tayang tentang kontrakan, lalu di cerita sebelumnya itu kan ada cerita kiriman dari kaum Nokturnal juga, salah satu kaum Nokturnal yang ternyata dia adalah tetangga kontrakannya Mas Linggar yang tepatnya dia tinggal di kamar nomor satu ya. Iya, kontrakan yang pertama. Kontrakan Jadi pertama Mas Linggar itu kan tengah ya. Nah, nomor ada tiga ya berarti lah. hmm, Anggapan Mas Linggar itu tiga, nah dia tuh kontrakan nomor satu dan ada kontrakan yang nomor dua yang nggak tahu ada isinya apa enggak gitu. itu, dan kita akan ceritakan ulang cerita dari tetangganya Mas Linggar ini. Sebut saja dia Mbak Eka. Setuju? Boleh. Sebut saja dia Mbak Eka. Jadi memang beliau meminta untuk disamarkan namanya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai bacain ceritanya, seperti biasa kalau misalnya kaum nokturnal pengen ikutan bercerita di cerita malam ini, kalian bisa DM kami, bisa juga email kami, bisa bercerita via teks kayak Mbak Eka ini, atau kita bisa jadwalkan Zoom meeting, kita ngobrol langsung kayak gini gitu. Dan jangan lupa sebelum kita mulai videonya, terus dukung kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, langsung aja kali Mbak Dit, kita mulai cerita Mbak Eka, cerita malam ini. Oke, cerita pertama. Awal ngontrak, malamnya aku mimpi ada ular hitam-hitam banyak banget. Sampai aku lewatin ular-ular itu, aku lompat-lompat supaya nggak keinjek kaki aku. Ada yang kecil-kecil, ada yang sedang, pokoknya banyak banget. Hmm. Kemudian cerita kedua, hari keempat, ceritanya aku habis mandi sekitar habis maghrib. Aku mau jemur handuk di jemuran kecil di mana ada persis di depan pintu kontrakan aku kan. Pas lagi jemur, ada suara "Sst, sst," Oh, seperti logat anak cowok yang lagi godain cewek lewat. Arah suara persis sebelah kanan kontrakan yang aku bilang lahan kosong. Sontak aku teriak dan kabur ke dalam. Itu jemuran sampai jatuh dan tetangga samping aku nomor dua keluar nyamperin ke depan kontrakan. Terus dia bilang, ada apa mbak? Aku jawab, oh enggak mbak, tadi ada tikus, kaget aku. Berusaha nenangin diri dan gak mau cerita yang aneh-aneh. Dilihat sama suami ke samping kontrakan, nggak ada apa-apa. Dan sepi aja gitu, gelap. Nggak ada kuli bangunan juga di sana karena aku kenal orangnya kan, dan nggak mungkin juga dia di situ. Suaranya jelas cowok dan tepat di kuping sebelah kanan aku. Udah saat itu aku dan suami memilih untuk skip aja. Cerita ketiga, aku lagi tidur siang. Anakku lagi main di depan kasur. Jadi posisi kasur itu kan langsung karpet dan TV. Saat itu anakku umur 4 tahun. Anakku lagi main di depan TV. Tapi ada satu anak kecil lagi, laki-laki, sepantaran anak aku lagi main bareng sama anak aku. Aku sontak bilang, jangan nakal ya, main bareng-bareng, gak boleh usil kalau mau main di sini. Lalu anak itu hanya mengangguk pelan, dan tiba-tiba aku terbangun kaget, dan posisi anak aku masih main asik sendirian di depan TV. Persis kayak di mimpi aku barusan. Tapi bedanya, anak kecil dalam mimpi itu nggak ada. Oh iya, anak aku tuh jarang banget tidur atau nginep di kontrakan ini. Dia lebih sering tidur di rumah neneknya yang notabene masih satu komplek, jadi dekat dari kontrakan. Cerita keempat, kejadian masih habis asyar. Aku seperti biasa
lagi tidur siang karena bisa bubuk siang ketika weekend aja. Pada waktu itu aku masih kerja. Suamiku bangunin, "Yang, bangun, udah asar. Ayo sholat dulu." Lalu aku lihat suamiku matiin TV yang masih menyala karena aku ketiduran tadi sebelumnya. Lalu suamiku keluar. Aku masih dengan ngumpulin nyawa, pengen lihat keluar kontrakan. Sedang apa sih suami aku? Setelah melongok dari depan kontrakan untuk melihat suami, oh, ternyata dia sedang cuci motor di dekat lahan kosong parkiran itu. Baiklah, batinku. Aku mau mandi. Setelah itu aku masuk kontrakan kembali untuk ambil baju. Oh iya, posisi kontrakan ini kan 3 petak seperti kontrakan pada umumnya. Tapi yang bikin beda, baru masuk itu petak pertama langsung kamar mandi sebelah kanan. Jadi Ya. depan ruang tamu posisinya langsung kamar mandi, sejajar dengan pintu kontrakan. Tengah kamar tidur, lalu petak terakhir hanya dapur saja. Semua didesain seperti itu sama pemiliknya. Oke, lanjut. Habis itu, aku lihat suami lagi cuci motor, aku masuk ke dalam mau mandi. Kok pas masuk, aku dengar suara bising dari kamar. Pas aku masuk ke kamar, loh, aku kaget dan aneh. Kok TV-nya dalam keadaan menyala? Padahal tadi jelas-jelas aku lihat suami yang matiin TV pas habis bangunin aku. Aku balik badan ke depan. Lalu aku panggil suami aku. "Yang, sini dulu deh," kata suami. "Ada apa?" Aku bilang, "Kesini dulu sebentar." Aku arahin masuk ke kamar suruh lihat TV. Aku bilang, "Lihat deh, masa TV nyala sendiri? Kan tadi kamu udah matiin ya?" Suami aku diem sebentar. Habis itu matiin TV sambil bilang, "Aduh, jangan usil ya, masing-masing aja." Oh. Itu kejadian aneh yang udah mulai matiin hidupin TV. Udah sering beberapa kali seperti itu. Tapi kita masih skip aja. Cerita kelima. Suamiku kerja. Aku kerja. Pada suatu hari, aku dapat WA dari tetangga aku. Katanya, di kontrakan aku ada orang. Ya, kok AC-nya nggak nyala? Karena angin AC ada di samping kontrakan yang lahan kosong itu, jadi kelihatan kalau muter anginnya. Aku kaget. Loh, sebelum berangkat kerja aku selalu matiin barang-barang elektronik loh. Dan AC pun nggak pernah aku set timer, jadi nggak mungkin nyala sendiri. Kunci Iya. kontrakan hanya aku dan suami yang pegang. Akhirnya aku minta tolong adik ipar aku untuk cek dan ke kantor aku supaya ambil kunci kontrakan di aku. Karena kebetulan kantor aku kemarin daerah Bintaro, jadi deket dan adik ipar aku ke kantor untuk ambil kunci kontrakan. Kalau pengakuan dari adik ipar aku, Andi nama dia cowok. Dia pas mau masuk kontrakan katanya penasaran. Dia intip dulu dari celah-celah pintu bawah dan itu katanya angin udah dingin banget. Berarti kan AC udah lama banget nyala ya. Sedangkan itu kejadian baru jam 10 pagi. Terus Andi bilang, ada suara orang ketok-ketok tembok dari dalam kontrakan aku. Aku bingung. Aku bilang, mungkin tetangga kali ya. Tapi Andi kekeh, itu suara dari dalam kamar kontrakan aku. Ya udah, dia beraniin buka pintu dan gak ada apa-apa. Lalu matiin AC, lalu kunci kontrakan lagi. Dari kejadian itu, aku dan suami berangkat kerja selalu cabut baterai AC dan remote TV. Jadi nggak ada alasan mereka mainin elektronik lagi, karena sayang kan Iya. list. Oh iya, kipas angin aku juga pernah tiba-tiba dimatiin pas subuh. Tapi ya udahlah, nggak terlalu dipikirin kalau masalah itu sih. Kemudian cerita keenam, kejadian ini udah cukup ekstrim karena sudah berani menggerakkan benda. Jadi aku itu kan sama suami kalau habis pulang kerja itu maghrib. Biasa mandi, sholat, makan malam, baru setelah itu ke rumah ibu untuk lihat anak aku yang aku titip dari pagi. Nah, pulang ke kontrakan itu biasanya malam, sekitar jam 10-11an malam gitulah. Itu rutinitas setiap hari karena di kontrakan juga sepi banget. Waktu itu yang isi hanya 3 termasuk aku. Dan satu lagi jarang ditempatin sama yang kontrak. Waktu itu Mas Linggar belum nempatin kamar yang nomor 3 atau kontrakan nomor 3. Oke, balik ke cerita. Aku pulang dari rumah ibu jam 11 waktu itu. Anakku nginep di rumah ibuku kan. Masuk kontrakan langsung
kamar mandi. Ya, sebelah kanan seperti yang aku cerita tadi. Suami aku lagi wudhu. Biasa kalau mau tidur, rutinitas kita wudhu dulu. Lalu aku dari arah kamar mau nyamperin ke kamar mandi di mana suamiku baru selesai wudhu. Baru banget aku mau keluarin kata-kata, yang pintu udah dikunci belum? Tapi tiba-tiba, percaya atau enggak, itu pintu kekunci sendiri. 2 kali putaran. Cetek, Wah. cetek. Bisa dibayangin kan, kunci muter sendiri. Aku dan suami sama-sama melongo lihat kejadian itu di depan mata kita. Habis itu, aku nomprok suami karena takut. Aku bilang, yang lihat, lihat kan, itu pintu ada yang ngunci. Suami aku langsung nyamperin pintu itu dan dibuka gagang pintunya. Dan beneran Hmm. dong, kekunci. Gak masuk akal sih. Mana mungkin kunci pintu keras bisa ngunci sendiri. Kalaupun angin, Iya. sumpah dari itu aku merasa wah ini kontrakan beneran horor sih. Oke, cerita ketujuh. Mulai dari kejadian kunci itu, aku dikontrakan kemana-mana selalu minta ditemenin suami. Padahal Hmm. kecil kan, 3 petak doang. Ya, tapi yang penting ada suami yang ngeliatin aku. Lanjut. Pernah lagi mandi habis maghrib, pundak aku ada yang niup sebelah kanan. Dinginnya kan berasa Oh. kalau niup 1 titik aja. Aku Hmm. baru-baru kelarin mandi. Habis itu aku cerita ke suami. Kata suami, udah biarin aja. Mungkin perasaan kamu aja. Terus ya udah. Habis itu ya udahlah gitu. Selesai. Udah tuh 7 tuh ya. Mm-mm. Tapi tadi udah dari 7 aja udah ada beberapa yang connect sama ceritanya Mas Linggar sebenarnya. Tapi di cerita keberapa tadi dia bilang Mas Linggar belum di situ ya Iya. pas kejadian itu ya. Oke, berarti aku baca dari cerita 8 ya. Seperti biasa, habis mandi, makan malam, rutinitas aku ke rumah ibu. Aku keluar selalu naik motor boncengan suami. Nah, lingkungan kontrakan itu kan besar. Masih banyak lahan kosong dan minim pencahayaan sih kalau aku bilang. Terus kita mau keluar gerbang, naik motor, denger ada yang manggil. Eka, Eka, suaranya perempuan. Hmm. Aku refleks nyaut. Pas suami berhenti, pas tengah-tengah jalan keluar gerbang yang sampingnya empang itu, aku nengok dan gak ada siapa-siapa dong. Aku refleks lompat dari motor dan ngibrit keluar gerbang. Tapi suami masih santai di motor sambil teriak ke arah empang. Woi, siapa tuh? Ngapain manggil-manggil? Di mana lo? Keluar sini, siapa? Aku langsung bilang dari luar gerbang. Yang udah biarin ayo cepet-cepet. Sambil gemetar aku ngomong ke suami. Karena itu sepi dan gak ada orang. Terus gelap pula. Sampai sekarang aku juga gak tahu itu suara siapa yang manggil aku. Oh. Oke, cerita ke-9. Kejadian di dalam kontrakan bareng anak aku. Waktu itu ada yang meninggal tetangga komplek. Innalillahi. Suami tahlilan habis isya. Di kontrakan cuman ada aku dan anakku. Suami bilang, pintu kunci aja ya. Aku bilang oke. Lagi asik main sama anakku cowok. Namanya, kita samarin lagi Adit. Dia bilang, Mama, di belakang Mama ada orang tuh. Dengan muka polosnya. Aku sontak nge-freeze dan diam sebentar. Aku mikir, ini anak bohong nggak ya? Aku tanya, orang gimana nak? Cewek apa cowok? Adit jawab, ada orang mama pokoknya. Oke, aku diam lagi. Ambil HP, terus WA suami. Yang masih lama nggak? Sejujurnya takut banget. Mau kabur keluar juga sama aja di luar lebih gelap dan sepi. Aku beraniin aja main HP. Nggak lama suamiku pulang, alhamdulillah. Aku ceritain kejadian barusan, terus kata suami, biarin aja. Seperti biasa respon suami cuman ya udah biarin aja. Oke, cerita selanjutnya. Kejadiannya persis di rumah kontrakan aku. Aku lagi cuci piring, terus ada tamu. Suami yang terima tamu tersebut. Tamunya cowok, rada pendek dan berisi badannya. Aku lihat dari dapur, terus suami bilang, Yang, bikin minuman ya. Aku bilang, oke. Gak lama suami bilang, Yang bau apa ya ini, kok bau busuk? Terus pas aku balik dapur, mau bikin minuman,
Itu berdiri sesosok pocong persis di atas rak piring. Nggak tahu dia berdiri atau dia melayang, aku nggak ngerti. Wah. Aku cuma lihat kainnya putih tapi bersih nggak kotor. Mukanya nggak lihat karena aku nggak berani nengok ke atas lagi. Oh, Hmm. aku langsung astagfirullah dan aku bangun dari mimpi tersebut. Aku langsung bangunin suami dan aku lihat jam 2 tengah malam. Aku keringetan ngos-ngosan padahal AC nyala. Mau nangis karena nyata banget dan jelas di dapur aku. Suami langsung bacain aku dan usap muka aku pakai tangan dia. Suami suruh aku baca doa dan tidur lagi. Tapi jujur aku nggak bisa tidur saat itu sampai subuh karena masih kebayang-bayang dan itu pertama kalinya dalam hidup aku mimpi pocong dan sejelas itu. Nggak tahu kenapa aku relate sama tamu yang di dalam mimpi aku. Apa jangan-jangan dia sosok pocongnya ya? Tapi entahlah. Hmm. 3 cerita lagi, oke. Karena udah beberapa kali ngerasa diganggu, suami aku cerita ke bapaknya, mertua aku, yang biasa aku panggil Abah. Abah ini bisa dibilang bisa melihat hal tak kasat mata. Pengakuan dari Abah yang dia lihat dari mata batinnya. Jadi dulu di situ ada perempuan karena pacarnya selingkuh. Nah, pacarnya katanya mukanya mirip dengan suami aku. Quote on quote nyebelin ya. Jadi dia suka ganggu. Menurut si Abah sih gitu ya. Tapi Abah udah berusaha komunikasi sama makhluk tersebut. Dan Abah bilang jangan ganggu anak cucu dan mantu saya lagi. Makhluk itu bilang ya saya gak akan ganggu. Tapi yang ganggu itu makhluk di sekitaran kontrakan. Yang mana masih kebon dan empang. Akhirnya suami panggil seorang ustadz untuk rukiah kontrakan. Dibaca-bacain seperti biasa, sebut aja Ustadz Yayan. Ustadz Yayan bilang di situ emang tempat kumpul para makhluk, apalagi di Empang. Dan susah untuk diusir karena mereka lebih lama tinggal ratusan tahun di situ. Akhirnya, Ustadz Yayan hanya memagari kontrakan saja. Disuruh siram dengan air garam dan bidara yang telah dibacakan ayat suci oleh Ustadz Yayan. Ustadz Yayan berpesan nanti malam kalau ada suara gangguan berisik dan gaduh, abaikan saja. Terus saja berdoa. Aku dan suami mengiyakan. Bener aja dong. Malam setelah diruqyah, rumah kontrakan rame banget. Ada yang nendang tembok dari samping lahan, ada yang kayak suara pasir disebar di atas genteng kita. Ada suara lompat-lompat dari arah dapur, tapi aku sama suami diem aja sambil baca-bacaan. Udah beberapa minggu ke depan gak ada gangguan setelah itu. Tapi nggak bertahan lama, ada gangguan lagi. Oke, Doi, kita lagi. Terakhir sepertinya, karena lupa mungkin ada beberapa yang kelewat atau nggak aku ceritain. Karena biasa aja kayak lihat bayangan, terus suara-suara, udah biasa terjadi lah. Hmm. Karena saking seringnya jadi terbiasa. Hmm. Oh iya, cerita ke-12 ini aku alami lagi kondisi hamil muda anak kedua. Ada sesosok perempuan berambut sebahu, Hmm. mungkin sekitar umur 30-an. Dengan mimik wajah sedih, kayak yang habis nangis gitu. Matanya sembab, dan masih ada sisaan air mata yang masih nempel di pipinya. Dengan darah segar yang mengalir di dahi sebelah kiri. Muka dan rambut berantakan. Bajunya putih lusuh, dan kalian tahu apa? Maaf banget, isi perutnya keluar semua. Berdarah-darah seperti habis ditusuk, terus dikeluarkan semua isinya. Terus? Aku cuma bisa bilang dalam hati, ya Allah, kenapa kok itu tragis banget? Lalu aku terbangun. Seperti biasa aku bangunin suami aku dan suami aku tenangin aku. Jujur aku langsung nangis pada saat itu juga karena aku seperti melihat sisa akhir hidup perempuan itu dengan kondisi mengenaskan tersebut. Siang hari aku langsung mikir, apa perempuan dalam mimpiku itu perempuan yang dimaksud si Abah ya yang masa iya sih? Aku masih terus bertanya-tanya siapa dia dan apa maksudnya hanya menampakkan diri seperti itu tanpa sepatah kata pun. Oke, ini yang terakhir ya. 2 hari kemudian, aku jadwal kontrol kehamilan aku. Dan kodarullah, janinku tidak berdetak jantungnya alias nggak berkembang. Innalillahi.
Dan mau nggak mau harus dioperasi kuret. Sedih yang aku rasakan saat itu. Entah kenapa, aku langsung ingat mimpi aku 2 hari lalu. Apakah ada kaitannya dengan janinku yang tidak berkembang? Allahu alam. Tidak bisa menyalahkan juga, tapi setelah kejadian kuret tersebut, sampai dengan saat ini aku ngetik cerita ini, aku sudah tidak menempati kontrakan itu lagi. Mungkin aku trauma dengan deretan gangguan yang ada sampai aku hamil pun keguguran. Walaupun banyak faktor ya, mungkin kecapean kerja dan lain-lain. Padahal ibu aku selalu pesan, jangan pulang malam-malam ke kontrakan, kamu lagi hamil muda. Itu wangi dan disukai makhluk halus. Di sana kan masih banyak kebun-kebun, tapi ya udah, mungkin belum rezeki aku punya anak bayi lagi. Oh iya, nggak lama dari kejadian keguguran itu, aku ceritain semua yang aku mimpiin ke Abah. Abah cuma respon, itu kamu berarti sudah ketemu lewat mimpi kan perempuan itu. Ya udah kalau sudah tidak nyaman, lebih baik nggak usah ditempatin. Begitulah ceritanya kurang lebih. Oh ya, Mas Linggar itu nempatin kontrakan pada saat aku habis rukiah kontrakan. Sekitar 2 bulanan deh sebelum aku keguguran dan memutuskan untuk gak mau tidur di situ lagi. Untuk sekarang barang-barang aku seperti kasur, kulkas, mesin cuci, dan lemari masih ada di kontrakan dan kita bayar tiap bulan. Karena kita nunggu rumah Abah direnovasi. Kita mau pindah ke sana. Jadi sementara nanti Abah dan Andi, adiknya ya, yang tadi diceritain Mbak Dita, yang tinggal di kontrakan tersebut. Sesekali aku dan suami ke kontrakan untuk sekedar ambil baju dan bersih-bersih kontrakan karena baju kami masih banyak di situ. Sejauh ini sudah 4 bulan aku nggak nempatin, masih sama aja kayak sebelumnya, hawanya sepi, adem, dan sekarang lagi dibangun kos-kosan persis di depan kontrakan aku. Gitu aja Kak, semoga bisa disampaikan ke CMI lewat storytelling aja mungkin ya, atau diceritakan kembali gitulah modelnya. Maafin kalau banyak salah kata ya Kak. Thank you Mbak Eka. Itu cerita dikirim tahun 2023, berarti mungkin Ya, 2023 Mei. udah lama banget lah ya. Dan sebenarnya sudah pernah kami proses juga ya. Hmm. Cuman karena kemarin momennya pas lagi Mas Linggar baru mau cerita kontrakan itu dan episode sebelumnya nggak bisa ditayangin lagi, jadi kami bacakan lagi aja ceritanya tadi. Eh, Uh, hmm. Kalau ular sih kayaknya emang udah tanda-tanda sih ya. ya, Mas Linggar juga mimpi ular dan ikan ya waktu itu ya. Tapi mbaknya ini modelannya sama kayak Mbak Dita ya. Kalau Jadi mimpinya tuh kadang-kadang kita nggak tahu itu tuh mimpi bener atau sebenarnya itu tuh nggak mimpi, atau kalau Mbak Dita lebih ke mimpinya tuh punya petunjuk gitu dari cerita-cerita Mbak Dita yang diceritain ke aku, ke Mas Linggar, ke teman-teman kaum nocturnal semuanya kan. Nah iya, mungkin nggak sih mimpi-mimpi Mbak Eka ini juga sebenarnya ada petunjuk atau ada kayak pesan gitu ya? pesan, lebih tepatnya pesan karena mungkin ada yang mau dia sampaikan mungkin ya Mm-mm. cerita itu. Karena agak nyambung juga ya sama ceritanya si Abah bahwa dulu ada wanita di situ dan kemudian Mbak Eka-nya ini dimimpiin wanita. Tapi kemungkinan juga nggak seperti itu karena kalaupun iya, kenapa dia nongolnya di akhir setelah si Abah cerita? Yang di awal kan gak ada sosok wanita Hmm, kali. Yang pertama itu iya, kemudian iya, anak kecil, kemudian laki-laki sama jumping candy alias pocong itu tadi kan. pocong. Nggak ada wanita sama sekali. Tapi setelah si Abahnya berusaha komunikasi ya, nongollah Ya, sosok perempuan gitu. Kemungkinan menurut aku ya, entah ini bener entah enggak, ya namanya jin kan bisa mm, berwujud apa jadi saja. apa aja? Karena saat itu dia sudah mendengar cerita versi Abah seperti itu, kemudian dalam pikirannya kayak mengiyakan, oh iya ya, ternyata di sini tuh ada ini loh gitu. Terus akhirnya dia Mm, ya mungkin lebih muncul ketakutan ternyata selama ini nggak cuma halunya aku doang, nggak cuma mimpi atau apa doang, tapi emang beneran ada di sini ada cewek. Nah, iya. dari merasa kayak terkonfirmasi, kemudian berwujudlah menjadi seorang perempuan mungkin seperti itu. Tapi Abah itu informasinya hanya sekedar perempuan itu bundir karena pacarnya selingkuh. Hmm. Cuman di mimpinya ada detail seperti dia tuh punya anak, terus perutnya itu, terus ada darah di dahinya. Jadi
ada detail yang diberikan juga oleh si sosok itu gitu. Hmm. Jadi mungkin sebenarnya kejadiannya nggak kayak gitu, karena dilihat ini berdasarkan sama mimpi yang didapat tadi ya, dengan luka-luka yang cukup mengerikan. Mungkin karena itu hubungan yang bisa dibilang terlarang, terus Oh, dia ketahuan Hamidun, kemudian lakinya mulai bingung, dan akhirnya dihilangkan paksa. Karena ini iya, iya, iya. agak nyambung karena ada sosok lakinya. Tadi di cerita mimpi sebelumnya kan ada tamu laki-laki yang berbadan berisi ya. Berisi, berisi, agak pendek dan berisi. Iya, tapi kalau kalau benar begitu, laki-laki ini kenapa? Ya makanya kita kan hanya berlandaskan pada penjelasannya Iya. Abah karena kan quote on quote tadi Abah itu bisa dibilang ngerti lah gitu ya. Jadi Mm-mm. kita cuman nge-breakdown penjelasannya dari Abah tadi gitu. Kan kita datanya cuman data yang dituliskan oleh Mbak Eka ini. Oh, oh gini gini gini. Ada kata-kata selingkuh, Hmm. ketahuan selingkuh gitu kan. Iya masuk sih. Jadi yang bukan lakinya selingkuh dari si cewek ini, tapi lakinya selingkuh dari orang lain ke cewek ini. Oh, cewek ini orang ketiga berarti. Iya, makanya dihilangkan. Aduh, ngeri banget. Ngeri ya? Enggak Karena maksudnya. berdasarkan cerita itu tadi. Iya, 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 iya. Kita cuman berbicara berdasarkan cerita tadi ya. Ya. Bisa benar, bisa tidak gitu kan. Soalnya kalau bundir ini beneran aneh gitu ya Mbak ya. Maksud Mbak Dita Mm-mm. gitu asumsinya ya. Iya, kenapa sih ada laki-laki, ada anak kecil? Ya kalau anak kecil mungkin iya, dari dia bundar karena mungkin dia udah isi dan dia nggak terima kalau lakinya selingkuh gitu ya mungkin. Cuma kenapa ada sosok laki yang nongol juga? Dan Dan kenapa nggak dijelaskan ya laki itu siapa kenapa gitu. lukanya sebegitu mengerikan? Orang kan kalau ini kan harusnya nyari yang singkat dan minim rasa sakit, harusnya begitu. Hmm. Ya Allah. Astagfirullah, jangan jangan di ini ya. Biar bagaimanapun baik itu dihilangkan paksa ataupun jalan pintas itu nggak ada yang benar, Ya, nggak ada yang benar. Itu masalah ngeri baru, banget. bukan akhir dari masalah, tapi itu masalah baru. Mm-mm. Harus jadi kayak pegadaian dong, menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukan menyelesaikan masalah dengan masalah baru ya. Sebentar. Sebentar pegadaian itu menyelesaikan masalah dengan masalah lagi. Kita kan harus banyak. Sebenarnya ya, Maaf ada pegadaian, maaf. langsung cepat lah responnya. Ada beberapa kejadian yang menarik itu Mbak yang kemarin juga Mas Linggar sempat kita bahas ya yang dia mimpi ada yang jatuh-jatuh dari genteng terus ternyata ikan-ikan pada mati. Itu kan mimpi ya, tapi pas besoknya bangun bener ada ikan yang mengambang terus buah-buah ada yang jatuh di motornya juga gitu kan. Nah, ini sama halnya kayak mimpinya Mbak Eka ini pas lagi tiduran lihat anaknya nonton tapi ada anak lain gitu. Breeding. Iya kan? Heeh. Kayak sebenarnya dia tidur nggak sih gitu? Sebenarnya dia mimpi nggak sih? Atau kayak bangun dengan kesadaran nggak 100%? Ya dia lihat sebenarnya gitu loh. Tapi sebenarnya kontrakan nomor 2 nih ada orangnya. Kalau menurut cerita Mbak Eka dan yang Mas Linggar lihat pas pagi-pagi baru datang dari luar itu yang ngisi nomor 2 berarti kan? Hmm. Tapi beneran ditempatin apa dia sibuk kerja, pulang cuma tidur doang? Nah itu dia nggak tahu juga. Karena yang didengar sama Ryuga itu kan yang dari kamar nomor 2 itu. Ada beberapa suara tadi ya, pertama yang "Psst, psst," sama satu lagi yang manggil Hmm. nama. Nah, itu yang panggil nama. Berarti kayaknya beda kali ya. Karena dia kan di Empang ya. Emang dari arah Empang ya tadi manggilnya. Iya, dari Empang. Hmm. Ya itu sih tadi ada yang dijelasin juga sama Abah bahwa yang ganggu itu bukan sosok yang pundir ya, karena di situ masih banyak kebun dan masih banyak tanah kosong, jadi ada yang udah hidup ratusan tahun di situ gitu. Jadi mungkin ini hanya asumsi ya.
mereka keganggu karena lahannya dibuat kos-kosan. Itu kan di depannya lagi dibangun kos-kosan kan. Ya, jadi berisik ya. Berisik. Sama halnya seperti tadi pas abis rukiah kontrakan, tiba-tiba rame itu. Gara-gara di Rukiah jadi panas kan. Mereka protes. Mm-mm. Kayak apa ya? Gue udah lama di sini, apa sih kalian datang ngasih-ngasih doa gitu kan jadi panas gitu. Makanya malamnya langsung ricuh. Dan itu cerita kejadian-kejadian common gitu kalau misalnya ada satu tempat atau lokasi yang didoain atau dirukiah. Kalau memang lokasinya ada penunggunya itu memang kadang ada perlawanan gitu ya. Emang Bentuk ya? protesnya gitu. Pernah dengar? Aku belum pernah dengar. Sering mbak, maksudnya kayak tempat nih Hah? banyak cerita-cerita, ya udah kita rukiah aja tempatnya gitu. Itu kebanyakan pasti di malam berikutnya atau setelah rukiahnya tuh pasti ada kayak tembok dipukul-pukul, kayak genteng kayak berisik kayak gitu gitu. Banyak cerita yang kayak gitu. Hmm. Itu kan bentuk protesnya mereka mungkin ya. Aku pernah cerita, ingat nggak berita yang kakak ipar aku dulu pindah kontrakan dan istrinya banyak ngalamin gangguan, habis itu didoain. Hmm. Kalau itu bahkan lebih ekstrim lagi, bukan suara bukan apa, tapi kipas angin dinyalain padahal listriknya nggak nyolok gitu. Tapi kipas anginnya nyala, Wah. yang gitu. Terus ada yang ketok-ketok dari luar, pas lihat CCTV, suara ketokannya masih ada tapi nggak ada orang yang ngetok gitu. Oh. Itu setelah didoain terus ada juga aksi ciprat-cipratin air ke setiap ruangan-ruangan. Kalau tadi kan garam sama apa gitu ya tadi ya? Daun Beda. bidara itu ya. Hmm. Ya, alhamdulillah aku 2 kali dibersihin nggak ada apa-apa ya, alhamdulillah. Maksudnya nggak ada gangguan setelahnya, habis itu adem ayem aja, lebih Nah, damai. itu asumsinya apa ya? Apakah doanya lebih manjur atau penunggunya ternyata nggak sekuat itu gitu? Kalau menurut aku berarti sebenarnya belum hilang dong, masih ada di Iya situ. ya. Mungkin kayak dipagerin doang gitu, jadi mereka masih bisa apa protes dari Hmm. luarnya gitu, mungkin. Iya iya Ya, iya. mereka nggak Kan benar. tadi juga bilangnya dipagerin kan? Jadi mereka belum nggak benar-benar pergi, cuma dipagerin doang. Dan kalau pagar kan memang Hmm. kayak ada masa aktifnya ya. Hmm. Jadi kalau udah mau ini diperpanjang lagi gitu. Kalau di rumah aku yang diambil, bukan dipagerin, diambil dulu baru dipagerin luarnya gitu. Hmm. Iya benar-benar make sense. Maksudnya kalau ada dua kasus di sini antara dihilangkan, ya Mm-mm. diangkatlah, diusir seperti itu atau hanya dipagari. Kalau dipagari kan berarti mereka masih di situ, cuman nggak bisa nembus si pagernya, makanya berisik gitu kali Mm-mm. ya. Ya 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 ya, benar. Ya terus ada kejadian apa lagi? Oh Cica. Ah, Nah itu oh yang iya itu ya. kenapa ada dia dan kenapa ada Belatung. Ini kan terjadi di mimpinya Mbak Eka ya. Mereka kedatangan tamu yang melihat langsung, yang berinteraksi langsung dengan tamunya itu suaminya. Ketika suaminya minta bikinin air gitu. Nah pas Ekanya ke dapur, ternyata di dapur ada di mungkin kayak meja dapur gitu kali ya yang buat nyimpen kompor dan alat-alat itu. Nah si Pocicanya berdiri di meja itu, makanya Di jarak atas pandangannya itu cuman nggak sampai kepala gitu. di atas rak piring sih tadi katanya. Di atas rak Oh, piring. rak piring itu kan harusnya tinggi ya. Berarti dia. Iya, Hmm, minimal atas perut kali. iya, iya. Cuman dia nggak tahu dia di rak piring itu berdiri atau melayang karena kan dia cuman bisa ngelihat dari kaki, berarti ya perut ke kaki, dia nggak berani lihat ke atas. Atau mungkin dia sebagian tembus pandang ke rak piringnya. Bisa jadi. Yang atau bagaimana? Ya tapi Hmm. balik lagi itu mimpi, cuman kalau orangnya bisa dapat mimpi yang seserem itu, aku jadi bertanya-tanya pesan apa yang ingin disampaikan gitu loh. Ada satu hal yang bertentangan juga antara yang satu matiin TV, yang satu nyalain AC. Jadi yang satu ngirit listrik, yang satu boros listrik.
Itu sih kayak main-mainan aja supaya nunjukin eksistensi mereka. Hmm. Coba bayangin deh Mas Pian lagi ada di posisi di dalam rumah, tahu-tahu Hmm. pintu kekunci di depan mata. Itu kan berarti ya kalian lagi ngumpul bertiga di situ gitu, cuma yang satu nggak Iya, kelihatan. Serem banget sih nah itu. itu dia. Tadi tuh ada detail yang kurang, itu ada plot hole. Kuncinya ngegantung nggak ya gitu? Kalau nggak ngegantung itu lebih serem nggak sih? Kalau Budi ceklek-ceklek harusnya sih ngegantung. Nah itu dia, tadi kan detailnya nggak ada kan? Kalau nggak ngegantung berarti ada kemungkinan kuncinya di luar dong. Dan mereka maksudnya untuk alasan untuk takut itu lebih agak berkurang karena ada yang kunci dari luar harusnya begitu. Berarti kemungkinan besar kuncinya gantung. Ah, dua-duanya takut. Keluar ternyata orang manusia lebih takut lagi nggak sih? Wih, dia punya pintu kontrakan gue gimana sih? Iya juga Ngeri sih. banget. Nah kalau aku cuman kan nggak kerekam ya karena kamera yang aku pakai kan cuman ini doang buat ngerekam aku doang gitu. Gerak gitu sih itunya kan gerak. Kirain ya udah Regina kali pas pintunya ngebuka nggak ada siapa-siapa kan. Hmm, itu satu. Yang kedua waktu Mas Pian cerita dan waktu nggak tapping, Mas Pian lagi ngerokok di luar, terus Hmm. dikunci dari dalam kan? Dalam. Iya iya iya. Heeh. Aku lagi ngerokok di luar. Terus ada yang ngunci pintu. Truk kan. Aku kira istri turun ke bawah ngunci pintu. Tapi kan aku udah bilang aku ngerokok di luar. Itu beneran kayak gitu juga tuh kejadiannya. Cuman kalau itu kuncinya ngegantung kan, selalu ngegantung di dalam kan. Jadi ada suara truk, truk. Siapa yang ngunci? Terus aku gitu-gitu kan nggak bisa masuk kan dikunci. Kuncinya ngegantung dari dalam. Aku WA kan. Kok dikunci pintu? Hah, siapa yang kunci katanya. Orang aku di atas, nggak usah bercanda. Tadi ke bawah ngunci pintu kali. Ngapain iseng orang aku aja penakut kata dia. Dan itu posisi Mas Pian lagi di teras kan, deket sama pintu itu kan? Deket banget orang suara pintunya aku denger trek-trek gitu. Coba bayangin aja waktu itu dia nguncinya dari luar, tapi tangannya ke dalam kunci. Krak, krak. Oh, Dan dia lagi berdiri di depan Mas Pian. Atau oh, di samping Mas Pian sambil menghirup aroma rokok ya. oh. Iya emang serem sih Mbak. Oke, itu dia kali ya cerita dari Mbak Eka. Mudah-mudahan kalian suka dengan penyampaian aku dan Mbak Dita. Kalau gitu kami pamit. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.